Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Ibu Guru harap kalian tetap semangat ya. Di hari terakhir kita belajar dan kita akan bersatu teduh bersama. Sebelum kita bersatu teduh, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Kau masih menyertai kami, masih menjaga kami dan membangunkan kami di pagi hari dengan aman dan damai. Itu semua karena anugerah-Mu. Bapa kami dalam surga, lindungi kami akan bersatu teduh dan kami akan belajar. Tuhan kiranya mau menjaga kami, berikan kami semangat, sukacita untuk bisa belajar dan bersatu teduh bersama dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan, dan dalam kemalasan Tuhan memberi roh kerajinan, karena kami percaya pertolongan sempurna untuk anak-anak kami kelas 4 dimanapun mereka dan hamba sendiri yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami sambut saat teduh kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Komikal Kitab Anak. Petrus berjalan di atas air. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 14 ayat 22-33. Ketika mulai malam, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya naik perahu pergi ke seberang. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Perahu para murid sudah ada di tengah danau, tetapi perahu itu diombang-ambingkan ombak. Sehingga perahu para murid tidak bisa maju karena angin badai yang berlawanan. Sekitar jam 3 malam, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid terkejut dan mengira hantu. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu. Mujizat terjadi, Petrus bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus mulai melihat angin yang besar itu, Petrus menjadi takut. Kemudian Petrus tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan para murid menyembahnya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Firman Tuhan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia menyelamatkan aku dari bahaya. Matius pasal 25 ayat 15. Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. "Aku tidak layak menjadi anak ayah," katanya kepada ayahnya. "Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini," kata sang ayah pada hamba-hambanya. "Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan." Si
Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. Ini tidak adil. Ia mengomel. Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta. Segala milikku adalah milikmu juga, jawab ayahnya. Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya? Komik Alkitab Anak Kristen Sekolah Minggu.